Semoga selalu sehat dan semangat ya. Karena kemajuan bangsa kita ada di tangan kita. Memakai kebaya, menghafal abjad, kaki diripat mencari uban. Perkenalkan, nama saya Jihan Hawarin Ahmad, siswi kelas 4 MI Muhammadiyah Caruban. Bang cilang cilung, kucing gorang melang melung. Bang cilang cilung, kang direbut daya mang belung. Ada yang tahu tidak lagu tadi berasal dari mana? Di mana? Ya, lagu itu berasal dari Banyuwangi. Kebetulan juga hari ini saya akan bertutur tentang asal mula nama Banyuwangi. Cerita ini diambil dari buku Kalarahu, kumpulan cerita rakyat Jawa yang diterbitkan oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional tahun 2007. Pada zaman dahulu, di Pulau Jawa bagian timur, terdapat sebuah kerajaan besar yang dipimpin oleh seorang raja bernama Sindurjo. Raja Sindurjo memiliki patih bernama Patih Sidapaksa. Semenjak raja dibantu oleh Patih Sidapaksa, kerajaan menjadi damai, aman, dan tentram. Patih Sidapaksa menikah dengan seorang perempuan dari kalangan rakyat biasa. Namun wajahnya sangat cantik dan perilakunya sangat baik. Patih Sidapaksa sangat mencintai istrinya. Sebaliknya, ibu Patih Sidapaksa sangat membencinya karena menantunya berasal dari kasta rendah. Ibu Patih Sidapaksa berusaha untuk memisahkan mereka berdua dan akhirnya ia menemukan akal. Aku harus menghadap Baginda. Akan kubujuk Baginda agar mau memberikan tugas berat pada anakku. Jika anakku pergi dalam waktu lama, aku bisa menyingkirkan wanita miskin ini. Kata Ibu Patih Sidapaksa. Keesokan harinya, Ibu Patih Sidapaksa menghadap raja. Saat itu raja sedang duduk di pendopo istana. Raja menyambut kedatangan Ibu Patih Sidapaksa dengan ramah. Perempuan setengah baya itu mulai bercerita bahwa di Gunung Ijen terdapat bunga yang berkhasiat dapat membuat wajah dari istri Baginda menjadi awet muda. Ia tahu bahwa raja mempercayai perkataannya. Lalu berkata, Baginda, anakku Sidapaksa pasti dapat mencari bunga ajaib itu. Suruhlah anakku untuk mencari bunga ajaib itu. Raja langsung mempercayai perkataannya tanpa ada rasa curiga pada niat jahat Ibu Patih Sidapaksa. Keesokan harinya Patih Sidapaksa menghadap raja. Tanpa berpikir panjang, ia menerima perintahnya. Walaupun ia harus meninggalkan istrinya yang sedang hamil tua. Sebelum pergi ke Gunung Ijen, ia meminta kepada ibunya untuk merawat istrinya dengan baik. Tik-tak, tik-tak, tik-tak. 15 hari setelah Patih Sidapaksa pergi ke Gunung Ijen, istri Patih Sidapaksa melahirkan bayi laki-laki. Bayi itu secara diam-diam diambil oleh Ibu Patih Sidapaksa dan dibuang ke sungai. Bayi mungil yang tidak berdosa itu akhirnya meninggal. Istri Patih Sidapaksa sangat sedih. Ia berusaha mencari ke berbagai tempat, namun tidak menemukannya dan akhirnya ia jatuh sakit. Setelah lebih dari 20 bulan purnama, semua bukit, sungai, jurang di kawasan Gunung Ijen telah ditelusuri oleh Patih Sidapaksa.
Dan akhirnya ia menemukan bunga ajaib itu dan segera menyerahkannya kepada Baginda. Mengetahui anaknya telah pulang, ibu Patih Sidapaksa buru-buru menemuinya. Anakku Sidapaksa, ternyata dia adalah perempuan yang jahat. Ia tega membuang anaknya sendiri. Kata ibu Patih Sidapaksa memanas-manasi hati Patih Sidapaksa. Patih Sidapaksa mempercayai perkataan ibunya. Ia sangat marah dan hendak membunuh istrinya dengan sebilah keris. Kakanda Sidapaksa, aku tidak membunuh anak kita. Jika kau tidak percaya, bawalah aku ke tepi sungai. Aku akan terjun. Jika air sungai berbau harum, tandanya aku tidak bersalah. Jangan percaya pada perempuan jahat ini, kata ibu Patih Sidapaksa. Ketakutan kejahatannya terbongkar. Patih Sidapaksa menuruti permintaan istrinya. Ia menggendong istrinya yang sedang sakit ke tepi sungai. Setibanya di sana, istri Patih Sidapaksa lompat dan terjun ke dalam sungai itu. Tiba-tiba dari bawah sungai muncul 2 kuntung bunga kecil. Yang satu berukuran besar, yang merupakan jelmaan istri Patih Sidapaksa. Dan yang satu lagi berukuran kecil, yang merupakan jelmaan dari anak Patih Sidapaksa. Ayah, aku berkata dengan sesungguhnya bahwa yang membuangku ke sungai bukanlah ibu, tetapi nenek, kata bunga putih kecil itu. Mereka berdua perlahan-lahan turun ke bawah air. Dari dalam sungai muncul bau yang harum. Mengetahui hal itu, Patih Sidapaksa sangat sedih. Ia menyesal karena tidak mau mempercayai perkataan istrinya. Mulai saat ini, tempat ini aku namakan Banyuwangi, kata Patih Sidapaksa sambil menghapus air mata yang membasahi pipinya. Nah teman-teman, itu tadi kisah asal mula nama Banyuwangi. Ada yang tahu tidak amanat apa yang kita dapatkan dari cerita ini? Mendapat hadiah berhias pita, suara kicau dari rumah Nyonya. Jangan mudah percaya berita jika kamu belum tahu kebenarannya. Terima kasih ya sudah mau mendengarkan cerita saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.